ke Pak Ali dulu, Pak Ali. Selain menjadi polisi yang menegakkan hukum begitu ya, tapi juga punya jiwa sosial yang tinggi. Boleh diceritakan dong Pak, mengapa selain menjalani tugas sebagai penegak hukum bisa punya jiwa sosial yang tinggi juga Pak Ali? Begini Pak ceritanya, saya dulu itu dari kecil di pondok pesantren. Ya di pesantren, di Tambak Beras, di Bahrul Ulum, di tempatnya guru saya, namanya Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Nah, saya mondok kurang lebih 17 tahun, tapi saya santri nggak begitu pintar. Nah, setelah itu saya di pondok, saya sowan ke guru saya, Pak Yai, saya ingin mengabdikan menjadi polisi. Alhamdulillah Kiai saya memberikan restu. Namun Kiai saya memberikan 2 amanah kepada saya. Ali, besok kalau kamu udah jadi polisi, jadilah polisi. 1, yaitu kamu harus hubul waton minal iman. Cintailah bangsa ini. Yang kedua, kamu menjadi polisi yang selalu ada manfaatnya bagi bangsa Indonesia ini. Jadi dengan amanah beliau kita masuk polisi, setelah menjadi polisi ya kita lakukan amanah beliau setapak demi setapak sampai saat ini. Jadi seperti bisa bermanfaat, cinta kepada bangsa dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada akhirnya ya. Baik, nanti kita cerita lebih lanjut mengenai apa saja yang sudah Pak Ali lakukan. Kita ke Pak Edi dulu ya. Kalau Pak Edi gimana ceritanya Pak? Selain jadi penegak hukum, orang taunya polisi serius begitu ya, tapi Bapak juga punya jiwa sosial yang tinggi. Terima kasih. Jadi motivasi saya itu sama seperti Pak Ali, pesan dari seorang guru. Jadi santri itu apa-apa ikut sama perintah guru, dawuh guru. Ketika saya jadi polisi, Pak Yai saya itu pesannya pangkat itu tidak dibawa mati. Tapi dengan pangkat, dengan jabatan kamu bisa cari untuk bekal nanti dibawa mati. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Jadi selain tanggung jawab saya sebagai seorang anggota Polri, saya juga punya tanggung jawab pada masyarakat, meneruskan perjuangan para ulama, guru-guru saya, hingga dulu perjuangan Rasulullah, seperti itu. Motivasi saya seperti itu. Baik. Jadi memang ingin menjadi orang yang bermanfaat pada akhirnya untuk masyarakat begitu ya Pak. Ya baik Pak Ali dan juga Pak Edi. Apakah dalam sumpah jabatan profesi dulu walaupun diawali dari santri kemudian jadi polisi, sebagai seorang polisi apakah ada kewajiban untuk memiliki kepedulian yang ekstra terhadap lingkungan dan masyarakat? Ya gini Mbak, jadi saya ini merasa santri juga merasa sebagai anggota polisi. Sebenarnya perintah dari kiai dan perintah dari pimpinan kepolisian itu sebenarnya hampir sama. Dari kiai juga mengharuskan selalu ada kemanfaatan kepada masyarakat. Dari kepolisian juga begitu, harus mengabdi kepada masyarakat, melindungi, mengayomi, dan memberikan senyuman kepada masyarakat seperti itu. Jadi kita lakukan setapak demi setapak dengan kemampuan kita. Baik. Jadi kalau lihat Pak Polisi bukan takut kita ya, tapi memang sebagai pengayom tadi bisa melindungi masyarakat. Pak Edi ada yang mau ditambahkan Pak? Kalau saya pendidikan 2009 itu pendidikan Brigadir Polmas. Jadi pengajar saya di SPN itu dulu menyampaikan kalau di Jepang itu polisi itu ada kucing terdampar di gendeng aja suruh ngambil. Jadi benar-benar itu diterapkan dalam kehidupan saya di kepolisian maupun di masyarakat. Permasalahan sekecil apapun di masyarakat kalau kita bisa membantu, kita bisa memberikan kemanfaatan, kenapa tidak? Walaupun itu terkadang di luar tugas kami sebagai anggota Polri. Cuman setiap saya keluar rumah, saya adalah polisi. Jadi itu adalah panggilan jiwa saya sebagai seorang anggota Polri untuk memberikan lebih di tengah masyarakat. Baik, wah luar biasa. Jadi tapi bukan hanya hal-hal kecil saja yang sudah dilakukan oleh Pak Edi dan juga Pak Ali. Ada hal-hal yang luar biasa pemirsa ya. Saya boleh berikan sedikit bocoran. Setelah ini kita mau bicara mengenai 13 masjid di pedalaman dan pegunungan yang kemudian dibantu dibangun oleh Pak Ali dan juga mengenai pondok pesantren yang isinya adalah mantan pelaku tindak kriminal yang dibina oleh Pak